semuanya. Hari ini kita akan membahas satu perkara pertanahan yang cukup kompleks, mulai dari dugaan overlapping tanah antara M31 dan B6 seluas sekitar 500 meter persegi, dugaan penyalahgunaan penerbitan HGB sampai proses gugatan di PT UN Surabaya. Oh iya, kita belum perkenalan ya. Saya Nafisa Salwa dan dua teman saya, Risma dan Fazi. Oke, Risma bisa ceritakan dulu bagaimana awal mula kasus sengketa pertanahan ini? Jadi kasus ini tuh dikenal sebagai bidang M31 ya. Dulunya itu tanahnya ini adalah sawah. Nah, luasnya ya lumayan gede lah, di 31.500, lebar banget kan. Nah, pada tahun 1984 tanah ini itu dibeli oleh pemilik hari ini, saat ini. Nah, seharga 15 juta, ya kan. Terus pemilik sekarang itu namanya Pak Supri ya, by the way ya. Nah, pada tahun 1996 tanahnya itu nggak jadi lagi sawah gitu loh, diratain jadi kayak tanah biasa. Nah, terus tanah itu kayak nganggur, nggak ada yang rawat gitu. Terus adalah yang mendirikan pabrik. Nah, setelah diteliti, dilihat-lihat sama pemiliknya, kok kayaknya tanahku keambil ya sama pabrik itu, sekitar 500 meter lah, kayaknya sedikit ya 500 meter itu. Tapi kalau untuk ukuran tanah ya lumayan juga dong gitu. Berarti permasalahannya berkembang setelah adanya pembangunan pabrik ya? Nah, benar. Nah, setelah berdirinya pabrik itu kan pemiliknya langsung curiga ya, karena keambil itu. Nah, kalau di kasusnya itu disebut dengan overlapping lah, ke luas 500 meter tersebut. Nah, terus diuruslah ke pihak yang berwenang. Oke, terus setelah tahu pemilik tanahnya gimana dan gimana proses laporan ini berkembang? Pertama itu pada bulan Maret, si penggugatnya itu ya melapor karena adanya penerbitan sertifikat HGB. Nah, beliau ini curiga kalau ada penyalahgunaan tanah. Nah, karena ya gara-gara itu tadi ada overlapping lah masalahnya itu. Nah, apa tambah masalahnya lagi itu 2 kali lapor itu nggak ada kejelasan gitu loh dari BPN-nya. Nah, terus yang makin bingungnya itu sertifikat HGB itu nggak ada dokumen aslinya, dokumen lain-lainnya juga, cuma ada fotokopian. Jadi makin curiga dong si pemiliknya itu, kok nggak karuan gitu. Oh, jadi makin runyam ya gara-gara konfirmasi 2 kali tapi nggak ada respon sama sekali dari pihak BPN. Jadinya langsung lapor ke pihak PT UN Surabaya. Bener banget itu, soalnya kasus ini tuh udah sering banget terjadi. Apalagi ketika respon instansinya lambat atau dokumen itu tidak lengkap, pihak yang merasa dirugikan akhirnya langsung ke ranah hukum, memilih ranah hukum. Oke, kalau dari yang kalian ketahui bisa dijelaskan siapa aja sih yang terlibat dalam kasus ini? Oh, sebenarnya kalau masalah terlibat tuh banyak ya. Tapi kalau menurut dokumen perkara itu yang gugatan terdaftar itu yang nomor kasus 68 itu penggugatnya yaitu Pak Yudi, lalu tergugatnya yaitu BPN Kabupaten Pasuruan. Terus ada juga 2 saksi orang yaitu Pak Pongki Gautama dan Pak Hadi Sujono. Ada juga pihak intervensi juga Pak Musin Subroto di pihak penggugat dan PT Sukorejo Jayatama di pihak tergugat. Dan PT Sukorejo Jayatama diterima sebagai pihak interferensi ya? Iya, betul. Itu lewat putusan setelah tanggal 3 Juli 2025
mereka secara resmi diikut sertakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam sengketa ini. Sekarang yang paling banyak ditunggu nih, putusan akhir dari kasus ini gimana sih? Nah, ini kasus ini tuh berakhir pada tanggal 16 Oktober 2025. Itu PT UN menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Biasanya kalau tidak diterima ini berarti ada persoalan formal. Contohnya yaitu objek sengketa tidak jelas, kelengkapan dokumen kurang, atau prosedur yang enggak sesuai. Dan juga penggugat diwajibkan membayar biaya perkara sebesar 3.727.000. Oh wow, oke. Yang terakhir aku mau minta pendapat kalian tentang masalah kasus ini. Kalau menurut aku sih masalah pertanahan ini bukan hal yang sepele ya. Walaupun sedikit aja 500 meter itu masalahnya bisa gede loh kalau sering disepelekan, ya gak sih? Iya benar banget. Kalau dari aku itu respon cepat dari instansi itu sangat penting banget. Oh iya. Karena kalau merasa diabaikan ya otomatis seorang bakal bawa langsung ke ranah hukum. Dan kalau mau gugat ke PT UN juga dokumennya harus super lengkap. Kalau nggak ya kejadian kayak gini gugatannya nggak akan diterima. Oke. Jadi inti dari kasus ini adalah data harus rapi dan jelas, ukuran tanah harus presisi, dan kalau ada yang janggal diselesaikan dari awal sebelum makin ribet dan dibawa ke ranah hukum ya. Iya benar banget itu. Oke teman-teman, itu dia obrolan kita soal overlapping tanah M31 dan B6 yang dibawa sampai ke PT UN Surabaya. Semoga jadi gambaran bahwa urusan tanah itu penting banget buat cek detailnya. Terima kasih banyak untuk Fazi dan Risma yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol mengenai kasus ini. Dan makasih juga buat kalian yang telah mendengarkan. Sampai jumpa. Bye-bye. Tú te pones de espalda, tu papi se quiere vaciar.